Pada suatu sore yang tenang, seorang pria parubaya datang ke klinik dokter spesialis THT. Wajahnya tampak cemas dan ia langsung duduk di ruang tunggu sebelum akhirnya dipanggil masuk ke ruang konsultasi. "Selamat sore Pak, ada yang bisa saya bantu?" "Selamat sore juga Dok, begini Dok, telinga saya tidak sengaja kemasukan biji kacang hijau." "Wah, bahaya itu Pak. Mari kita periksa telinga Bapak terlebih dahulu." Sang pasien pun berbaring di kursi periksa, sementara dokter dengan alatnya mulai mengecek kondisi telinga pria tersebut. Setelah memeriksa dengan teliti, dokter terlihat mengernyitkan dahi. "Biji kacang ini ternyata cukup sulit dikeluarkan Pak. Saya ada dua opsi yang bisa kita ambil untuk mengatasinya." "Dua opsi? Apa saja itu Dok?" "Opsi pertama, kita lakukan operasi kecil, biayanya sekitar 3 juta rupiah." 3 juta? Wah, mahal sekali Dok. Terus kalau opsi kedua? "Kalau yang kedua bisa disebut gratis Pak, tapi butuh sedikit kesabaran dari Bapak sendiri." "Hah? Gratis? Saya pilih yang itu aja deh Dok, tapi caranya bagaimana?" "Caranya, Bapak cukup sirami telinga Bapak 2 kali sehari dengan air. Nanti kalau biji kacangnya sudah tumbuh jadi toge atau kecambah, Bapak tinggal tarik sendiri aja tuh togenya." Suatu hari, Ibu Odah mendatangi Dokter Daniel dengan wajah kesal. Dia ingin memprotes karena merasa penyakitnya tak kunjung sembuh meskipun sudah menjalani pengobatan. "Dok, saya mau protes. Kok penyakit saya nggak sembuh-sembuh juga ya?" "Loh, bukannya saya sudah kasih tahu obat apa yang harus Ibu Odah beli?" "Iya betul Dok, dan saya juga sudah mengikuti petunjuk yang ada di kemasan obat itu." Mendengar itu, Dokter Daniel pun terheran lalu kembali berkata, "Kalau memang Ibu Odah sudah mengikuti petunjuknya dengan benar, seharusnya penyakit Ibu sudah membaik. Memangnya apa yang Ibu lakukan? Kan di kemasannya itu tertulis begini Dok, tutup obat dengan rapat, simpan di tempat sejuk, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Dan saya sudah lakukan semuanya Dok. Saya simpan obatnya di lemari pakaian saya. Anak-anak saya juga sama sekali nggak tahu tempatnya. Pokoknya aman banget deh Dok." "Hah? Gimana sih Bu? Yang tadi Ibu Odah sebutkan adalah aturan penyimpanan obat, bukan cara menggunakannya Bu Odah." Pada suatu hari, terjadi kecelakaan antara sebuah mobil dan seorang pengendara motor. Pengendara motor tersebut terlempar dari kendaraannya dan langsung tak sadarkan diri di tempat kejadian. Warga sekitar segera membawa korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Setelah diperiksa, korban dinyatakan dalam kondisi koma ringan dan kebetulan korban tidak membawa tanda pengenal apapun. Pihak kepolisian yang datang ke rumah sakit kesulitan melanjutkan penyelidikan karena identitas korban tidak diketahui. Waktu pun berlalu dan akhirnya pada hari ketiga korban mulai siuman. Dokter yang menangani segera mendatanginya untuk berbicara dan mencari informasi lebih lanjut. "Selamat siang, bagaimana kondisi Bapak hari ini Pak?" "Masih pusing Dok. Sudah berapa lama saya ada di sini Dok?" "Bapak tidak sadarkan diri selama 3 hari Pak sejak kecelakaan itu terjadi. Sekarang kami membutuhkan beberapa informasi seperti nama dan alamat Bapak. Bisakah Bapak memberitahukannya?" "Untuk apa Dok?" "Ya supaya kami bisa memberitahu keluarganya Bapak." "Keluarga saya nggak usah diberitahu lagi Dok, karena mereka sudah pasti tahu kok alamat saya." Di sebuah pinggiran kota, seorang dokter kandungan terkenal menjalankan praktiknya dengan pasien dari berbagai kalangan. Suatu hari, seorang janda kaya yang terkenal memikat datang untuk memeriksakan diri. Wanita itu dikenal glamor meski sudah 3 kali bercerai. Setelah masuk ke ruang konsultasi, percakapan menarik pun terjadi. "Dok, periksanya hati-hati ya, saya ini masih perawan loh." "Oh ya? Tapi setahu saya ibu sudah 3 kali menikah. Kok bisa sih masih perawan?" "Jadi begini Dok, mantan suami saya yang pertama itu memang sangat kaya, tapi dia impoten. Jadinya dia tidak pernah bisa menerobos segel saya Dok." "Oh begitu, tapi bagaimana dengan suami kedua? Dia tidak impoten kan?" "Iya, tapi masalahnya dia seorang gay. Dia menikahi saya hanya karena sebuah status saja. Jadi ya saya nggak pernah disentuh sama dia Dok, apalagi dicoblos." "Oke, tapi suami ketiga pastinya dia normal kan? Dia bukan gay dan juga tidak impoten." "Iya Dok, dia memang normal, tidak impoten juga bukan gay. Tapi ada satu masalah yang membuat saya sampai sekarang masih perawan." "Oh ya? Apa itu Bu? Apa yang membuat Ibu meski sudah menikah dengan suami ketiga tetap masih perawan?" "Suami ketiga saya adalah seorang politisi Dok. Dia cuma janji-janji terus mau mencoblos segel saya. Tapi kenyataannya nol besar, tidak ada bukti nyata."
Sudah 2 minggu terakhir, Kardun merasa kepalanya sering pusing dan suhu tubuhnya naik turun. Ibu Kardun pun berkali-kali menyuruhnya pergi ke dokter. Namun Kardun selalu menolak dengan berbagai alasan. Tapi kali ini ketika kondisinya semakin parah, ia akhirnya menyerah dan memutuskan untuk memeriksakan diri. Ibunya pun menemani Kardun ke klinik. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, dokter akhirnya memberikan penjelasan tentang hasil diagnosanya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, anak ibu yang bernama Kardun ini didiagnosis memiliki tumor otak, Bu. Seketika, ruangan tiba-tiba menjadi hening. Sang ibu tampak terpukul. Wajahnya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Namun yang aneh, Kardun yang memang terkenal karena kekoplakannya justru terlihat gembira, bahkan tersenyum lebar. Dokter yang melihat pun terheran lalu bertanya, "Apakah Anda tahu tumor otak itu penyakit yang sangat serius?" "Ya tentu saja saya tahu, Dok." "Kalau begitu, kenapa Anda malah terlihat gembira seperti itu?" "Ya soalnya saya senang, Dok, karena dari penjelasan dokter itu membuktikan bahwa ternyata saya punya otak." Seorang pria merasa pergelangan tangannya sakit dan berdenyut-denyut, sehingga ia memutuskan untuk berkonsultasi ke dokter. Sesampainya di klinik, ia menceritakan keluhannya kepada sang dokter. "Dok, pergelangan tangan saya nyeri sekali, Dok. Kalau boleh tahu, apa yang Bapak lakukan sebelumnya, Pak?" "Saya habis main badminton, Dok. Mungkin terlalu memaksakan diri. Sekarang pergelangan tangan saya terasa sakit sekali." "Kebetulan, Pak, saya punya alat cek otomatis yang bisa mendeteksi penyakit dengan sangat akurat. Silakan Bapak isi dulu botol ini dengan air urin Bapak," ujar dokter sambil memberikan wadah kecil. Lalu tanpa ragu, pria itu mengisi botol kecil tersebut dengan air urinnya. Setelah itu, dokter pun memasukkan botol tersebut ke dalam mesin canggih yang ada di ruangannya. Mesin itu berbunyi sejenak, lalu mengeluarkan secari kertas laporan. "Nah, ini laporannya sudah keluar, Pak. Mesin telah mendeteksi bahwa otot pergelangan tangan Bapak terkilir akibat aktivitas yang terlalu berat atau terlalu dipaksakan." "Wah, luar biasa. Hanya dengan air urin saja mesin ini bisa tahu penyakit saya, Dok." "Betul, Pak. Alatnya memang canggih. Dan nanti kalau Bapak ada keluhan lagi, Bapak datang ke sini saja. Cukup isi botol ini dengan urin Bapak dan saya akan memeriksanya dengan alat canggih ini." "Oke, Dok. Terima kasih." Kemudian setelah mendapatkan resep obat, pria itu keluar dari ruang praktek, menebus obat dan pulang. Beberapa hari kemudian, pria itu ingin mencoba mengerjai dokter tersebut. Dia memikirkan cara untuk mengacaukan hasil alat dokter yang canggih itu. Dia meminta anak perempuannya untuk mengisi botol dengan urin, mencampurnya dengan oli dari mobilnya, dan bahkan menambahkan spermanya sendiri ke dalam botol tersebut. Setelah itu, ia mengocok campuran tersebut hingga tercampur merata, lalu membawanya ke dokter keesokan harinya. Sesampainya di klinik, pria itu menyerahkan botol tersebut kepada dokter untuk diperiksa. Setelah menunggu selama beberapa waktu, dokter akhirnya keluar dengan secari kertas laporan di tangan. Begini Pak, saya punya beberapa berita buruk tentang kondisi Bapak." "Oh ya, apa itu Dok? Katakan saja, saya sudah siap kok mendengarnya," ujar si Bapak dengan sedikit tersenyum. Kemudian dokter pun segera menyampaikannya. "Baiklah Pak, karena Bapak ingin tahu, saya akan sampaikan. Pertama, anak perempuan Bapak sedang hamil. Kedua, mobil Bapak perlu segera diganti olinya. Dan yang ketiga, otot pergelangan tangan Bapak tidak akan sembuh kalau Bapak terus melakukan kebiasaan senam 5 jari." Suatu hari, seorang pria mendatangi seorang dokter. "Dok, saya butuh obat kuat yang benar-benar ampuh. Soalnya malam minggu nanti istri saya akan datang setelah 2 minggu pulang kampung, Dok. Saya nggak mau mengecewakan istri saya, Dok." Mendengar itu, si dokter pun bingung karena itu bukan spesialisasinya. Tapi karena kasihan, si dokter pun memberikan salah satu rahasianya dengan memberikan beberapa butir obat kuat. "Baiklah, ini saya kasih obat kuat, tapi ingat ya, cukup minum 2 pil saja, jangan lebih." Malam minggu pun berlalu, dan keesokan harinya, di Senin pagi, dokter terkejut saat melihat pria itu sudah menunggu di depan pintu prakteknya. "Wah, pagi sekali. Ada apa? Ada masalah dengan obatnya?" "Gak ada masalah sama obatnya, Dok. Saya sekarang butuh balsam penghilang nyeri otot dan pegal-pegal, Dok." Si dokter pun tersenyum. Ternyata obat yang dia kasih sudah membuat si pria merasa kecapean dalam bercocok tanam dengan istrinya. Kemudian, si dokter memberikan balsam pada si pria.
Ini balsamnya, tapi ingat, balsam ini nggak boleh dipakai untuk burungmu. Nanti bisa-bisa burungmu bisa kepanasan. Mendengar perkataan dokter, si pria menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan untuk itu, Dok. Kemarin saya minum semua pil yang dokter kasih. Tapi ternyata kepulangan istri saya ditunda 1 hari karena cuaca buruk. Akibatnya, sekarang jadinya tangan dan jari-jari saya pegal dan linu banget, Dok." "Loh, memangnya abis ngapain? Sampai tangan dan jari kamu pegal dan linu semua?" Dok, karena obatnya sudah terlanjur saya minum semua, jadi terpaksa. Semalaman saya senam 5 jari, Dok."